Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas pembukaan catur. Kali ini saya akan membahas variasi pembukaan catur dalam pertahanan Sisilia atau Sicilian Defense, yaitu Alpine Variation atau variasi Alpine. Ya, ya pertahanan Sisilia dimulai dengan M4C5 dan apa dan mainline dari Sicilian Defense ialah kuda F3. Tetapi kalian pasti mengetahui bahwa pertahanan Sisilia ialah pertahanan yang tajam dan penuh dengan jebakan. Mungkin kalian dapat mencoba untuk menghindari variasi yang sangat tajam tersebut dengan variasi Alpine ini. Variasi Alpine dimulai dengan C3. Idenya ialah sangat simpel, berniat untuk menyerang pion di C5 dengan pion D4. Perlu diketahui bahwa kebanyakan GM bermain M4 lalu dibalas dengan C5. Dan apabila kalian takut dengan pertahanan Sisilia, kalian tidak boleh memainkan M4 karena itulah pertahanan Sisilia sangat tajam sekali. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas salah satu variasi yang lumayan sering dipakai dalam permainan amatir, tetapi jarang dipakai dalam permainan GM atau para master, yaitu C3 tersebut. Ide dari C3 sangat jelas, ialah yaitu menyokong pion D4 saat maju nanti. Tetapi ada beberapa taktikal khusus dalam pion C3 tersebut. Yang pertama ialah kuda tidak dapat pergi ke C3. Biasanya dalam video-video saya sebelumnya, kuda ditempatkan di C3 karena dapat dapat mengontrol petak pusat, yaitu D5 dan E4. Tetapi karena pion di sini menghalangi, jadi kuda tidak dapat pergi ke C3. Tetapi apabila perlu, kuda dapat pergi ke D2 ataupun ke A3. Yang kedua ialah menteri memiliki ruang untuk pergi ke B3. Dalam video saya yang berjudul Events Gambit, menteri di B3 memiliki peranan sangat penting dalam pembukaan tersebut. Dan yang jelas menteri di B3 dapat membantu gajah di C4 dalam menyerang petak F7 yang di awal-awal ini menjadi kelemahan bagi hitam. Dan mungkin segitu taktikal yang perlu kalian ketahui. Dan ada beberapa jawaban yang biasa dijawab oleh hitam. Yang pertama, kuda F6. Kuda F6 ini mirip seperti Alpine Defense atau pertahanan Alpine, yang kita dapat menjawabnya dengan E5, menyerang kembali kuda. Yang jelas ialah kuda tidak baik untuk kembali ke petak di G8. Dan yang kedua ialah jalan terbaik yang dapat dilakukan oleh kuda hitam ialah D5. Karena apabila kuda pergi ke M4, maka kuda akan tewas. Tidak ada jalan lagi. Yang jelas ialah kuda dapat mengorbankan dirinya dengan memakan pedak di F2. Dan walaupun putih tidak dapat rokade, tetapi di sisi lain
putih memiliki keunggulan 2 pion, 2 poin maksud saya. Ya, jadi langkah terbaik ialah kuda D5. Di sini dengan ide sebelumnya kita dapat langsung mendobrak pita lain tengah dengan D4. Yang jelas ialah di sini hitam dapat memakan pion ataupun tidak memakan sama sekali. Ya, intinya ialah apabila kita memakan pion, maka kita hanya perlu memakannya kembali. Sangat simpel bukan? Tetapi dalam posisi seperti ini, putih dapat menunda untuk memakan pion. Seperti kuda F3 misalnya. Kuda F3 maupun gajah C4. Yang penting ialah apabila kuda F3 maka pion tidak akan berani memakan pion di C3 karena menteri akan memakan kuda. Jadi itu sangat tidak baik bagi hitam. Yang intinya ialah apabila hitam memakan pion di D4, maka kita akan makan lagi dengan pion C3 yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ya, itulah ide dasar dari elephant variation. Selanjutnya ialah seperti biasa apabila kita harus mengembangkan perwira-perwira, lalu mengamankan raja dengan rokade pendek misalnya, dan memulai serangan. Dan ya, yang jelas ialah elephant variation tidak buruk juga. Dan ya, apabila kalian bosan dengan mainline seperti Knights 2 variation atau Classical variation maupun Sicilian Naga Dragon variation, maka kalian dapat mencoba untuk bermain-main dengan variasi ini, yaitu elephant variation. Kita akan mundur kembali. Ya, bagaimana jika hitam menjawab dengan D6? Seperti biasa, ketika kita menggerakkan kuda F3, maka jawaban umum yang hitam melakukan ialah ya D6. Tugasnya menyokong pion di C5. Tapi dengan elephant variation, apabila hitam mencoba dengan ide yang sama, kita akan mencoba sekali lagi mendobrak pertahanan di lain tengah, yaitu D4. Ya, idenya masih sangat sederhana. Apabila hitam memakan, maka kita hanya makan kembali, dan ya, tidak begitu rugi bagi kita. Ya, bagaimana jika hitam tidak memakan pion di D4? Maka kita hanya perlu mengembangkan perwira-perwira yang lain, seperti kuda F3 maupun gajah B5 misalnya, ataupun gajah di C4 pun tidak begitu buruk. Dan ya, yang penting ialah elephant variation memiliki ide dasar ini. Lalu bagaimana jika hitam mencoba untuk menyerang petak di D4 dengan E5 misalnya? Ya, kita hanya perlu mendobrak pertahanan tengah sekali lagi. Dan apabila kita makan, kita hanya perlu untuk memakannya. Simpel bukan? Apabila kita makan, ya mau tidak mau kita harus memakan dengan menteri. Dan ya, menteri dapat diserang dengan kuda seperti ini. Tetapi apabila kalian takut dengan serangan tersebut, kalian dapat mencoba untuk mengembangkan perwira kuda terlebih dahulu dan menyerang pion di E5. Yang jelas ialah di sini hitam harus melindungi petak di E5. Dan ya,
gajah di D6 bukanlah langkah yang baik, karena gajah di D6 menutupi jalan pion di E7 dan artinya gajah di C8 tidak dapat bergerak kecuali mengpianseto gajahnya. Ya, kembali ke posisi tersebut. Di sini langkah yang harus dijawab oleh hitam ialah kuda F3, kuda C6 maksudnya. Dan ya, kita sekali lagi dapat mendobrak pertahanan tengah dengan D4. Makan, dan kita makan. Yang jelas apabila hitam tetap memakan, kita akan makan. Mudah bukan? Dan sekarang tidak ada yang dapat mengancam menteri secara langsung. Walaupun di sini hitam mencoba untuk menyerang putih dengan skak, menteri A5, kita dapat melindungi raja dengan gajah D2. Dan keuntungan dari posisi ini pertama yang jelas ialah bahwa di D7 pion terisolasi. Ya. Yang saya maksud terisolasi ialah tidak ada pendukung, pion tidak dapat dihubungkan atau dibantu, disupport ataupun dilindungi oleh pion di sebelahnya. Dan lain halnya apabila seperti ini misalnya. Kita dapat melihat pion di A6 dilindungi oleh pion di B7. Tetapi dalam kasus pion di D7 ini tidak ada pion lagi yang dapat melindunginya, melainkan hanya perwira-perwira yang dapat melindunginya. Yang jelas pion ini akan menjadi target sasaran empuk yang dapat diincar oleh putih. Kembali lagi ke posisi sebelumnya. Di sini hitam dapat mencoba untuk bervariasi dengan di sini hitam dapat mencoba untuk mengikuti pola putih dengan E6. Lihat, cukup mirip bukan? Tetapi sekali lagi kita dapat mendobrak pertahanan tengah dengan D4. Apabila hitam makan, maka putih makan. Apabila hitam tidak memakan, maka putih ya baik-baik saja. Tidak ada yang dirugikan. Yang intinya ialah kuda di F6, kuda di C6 tidak begitu mengancam. Karena apabila sebagai contoh misalnya misalnya gajah E6, gajah E2 misalnya. Walaupun hitam memakan, tetapi tetap saja kuda di sini tidak dapat memakan pion di D4 karena sedang dijaga oleh menteri. Ya. Idenya sangat sederhana memang. Ide dari Alepin Pires ini sangat mudah, simpel, tetapi Alepin Pires bertugas. Alepin Pires ini yang jelas fungsi utamanya ialah menghindari mainline yang sangat berbahaya seperti Knight Dog atau Dragon yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan apabila di sini hitam menjawab dengan kuda F6, kuda C6, kita hanya perlu untuk mengancam. Dan sangat simpel, dan ini cukup mudah untuk dipahami oleh pemain-pemain newbie atau amatir. Sekian pembukaan catur Alepin Pires dalam pertahanan Sisilia atau Sicilian Defense.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.